Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kita langsung menuju ke Mas Fahmi sebagai Ketua Bike to Work. Mas Fahmi, wacana penghapusan anggaran sepeda ini tanggapannya bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Vera. Ya, dalam kacamata kami ya, selaku masyarakat dan selaku penggiat sepeda yang selama ini ada di jalan gitu, bagi kami ini sebuah kemunduran, sebuah tragedi lah ya, tragedi yang boleh dibilang beberapa hari lalu juga kita bilang ini konyol gitu. Konyol dalam artian ketika Jakarta sedang berusaha mengejar ketertinggalan terhadap kota-kota besar yang lain, mengaktifkan kembali active mobility, TOD, lalu membuat transportasi umum yang baik, pedestrian yang baik, jalur sepeda yang baik. Lalu hanya karena mungkin alasan legasinya dari gubernur yang lama, jadi dihentikan gitu, dinolkan gitu. Dan bagi kami jalur sepeda itu bukan hal yang baru ya. Dari sejak zaman Foke, jalur sepeda itu sudah dibangun gitu, dan memang perlu tahapan-tahapan untuk membuat Jakarta lebih ramah bagi semua orang gitu kan. Belum lagi jalur sepeda itu pertama merupakan amanah undang-undang. Kemudian secara global juga kita terikat oleh perjanjian Paris Agreement, terikat dengan SDGs yang oleh PBB. Lalu jalur sepeda itu juga amanah dari rancangan pembangunan daerah yang memang sudah ditargetkan untuk 2023-2026 itu selesai sesuai target gitu. Tapi kalau tadi Bang Manuara bilang, oh ini targetnya sudah cukup, kita nggak aneh ya, karena sejak awal jalur sepeda muncul idenya tuh PDIP selalu nolak gitu. Jadi kita nggak aneh. Nah ini sekarang kita bahasnya sebagai warga kota, kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan yang mendasar, khususnya terhadap aktif mobility dan juga transport berkelanjutan. Jadi bukan hanya tahun depan, bukan hanya penghentian di tahun ini. Kita mau, ya masyarakat kota Jakarta mau semua serba berkelanjutan. Artinya ada rencana-rencana sistemis. Bahkan tahun lalu itu kan jalur sepeda termasuk di kegiatan strategis daerah. Masuk dalam prioritas utama, Bang bersama Fahmi. 22 program DKI lainnya. Bang Fahmi, Bahkan tapi kan tadi sejajar dijelaskan dengan Bang program Fahmi. DP 0 rupiah di Jakarta gitu. Nah Bang sekarang Fahmi. secara tiba-tiba karena legasinya mungkin dianggap warisan lama, tiba-tiba hilang gitu. Dan Oke. kami sangat- Bang Fahmi ditahan dulu penjelasannya Bang Fahmi. Kita harus merugikan mendengarkan soal ini. kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya Bang Fahmi. Mohon maaf Bang Fahmi, kita lanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog Kabar Petang, saya ingin ke Kang Yayat. Kang Yayat, sejauh ini sebenarnya bagaimana jika anggaran ini sudah dihapus? Padahal peruntukannya ini juga bagus untuk tata kota, kemudian juga mengurangi adanya pencemaran polusi udara dengan solusi sepeda sebagai transportasi. Ya, begini, debat tebal ini kan supaya tidak merembet kemana-mana, kita harus luruskan dalam konteks kebijakannya dulu. Kalau seorang gubernur itu bekerja dalam waktu 5 tahun. Dalam 5 tahun itu disusunlah rencana pembangunan jangka menengah. Kalau dalam 5 tahun masa kepemimpinan Pak Anies, ditargetkan dalam 5 tahun itu tercapai 500 kilometer untuk 5 tahun, berarti target per tahunnya adalah 100 kilometer. Nah sekarang pencapaian itu kan ditetapkan melalui RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Nah pertanyaan paling menarik begini, mengapa tidak dilanjutkan? Karena satu sisi RPJM-nya sudah habis, sudah selesai. Nah kalau misalnya dilanjutkan tentu menjadi pertimbangan bagi pejabat yang menjadi pelaksana selanjutnya. Karena kebetulan di sini pelaksana itu adalah pejabat yang punya kebijakan yang berbeda dengan pendahulunya. Nah, asumsinya mungkin tidak dimasukkan karena targetnya sudah tercapai atau tidak, itu tergantung kepada RPJM. Nah, kebetulan kan ini PLT. PLT itu kan waktunya terbatas. Yang menjadi pertanyaan, dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, itu memang tergantung urgensi tingkat kepentingannya. Dia masuk program prioritas atau tidak. Nah, sekarang menjadi perdebatan. Usulan itu kan datangnya dari
eksekutif. Nah, sekarang sudut pandang dari DPRD sebagai legislatif, sejauh mana tadi dikatakan antara output sama impact dan outcome-nya itu efektif atau tidak. Nah, yang sekarang menjadi bahan perdebatan yang selalu disebut-sebut adalah pencapaian jalur sepeda ini tidak teroptimalisasi dengan pemanfaatannya. Nah, justru yang menjadi pertanyaan bagi kita selama ini, kita mengejar kepada target pencapaian jumlah, tapi kultur untuk bersepeda itu tidak pernah dijalankan sepenuhnya. Instrumen kebijakan untuk membangun kultur, bagaimana bersepeda ke tempat kerja, bersepeda dalam waktu-waktu tertentu yang bisa diwajibkan, itu tidak tumbuh. Itu sama saja seperti kita membangun jalur pedestrian, pedestriannya, trotoarnya dibangun di mana-mana, tapi budaya berjalan kakinya tidak muncul. Nah, disinilah ada instrumen kebijakan yang tidak seimbang antara pencapaian target dari jumlah panjang jalur sepeda dengan budaya untuk bekerja dengan menggunakan sepeda atau ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Di sini ada ketimpangan anggaran menurut saya selama ini yang kita lakukan. Kita mengejar target terkait panjangnya ruas jalur sepeda yang dibangun, tetapi inisiatif atau partisipasi dari masyarakat untuk berbudaya menggunakan sepeda itu tidak muncul. Baik Kang Yayat, ini harus ditanggapi oleh Bike to Work Kang Yayat, harus ditanggapi oleh Bang Fahmi sesaat lagi hanya di Kabar Petang.